Pemirsa, untuk mengetahui perdagangan komoditas, kita sudah terhubung bersama Lindu Nainggolan, Chief Market Strategist Java Global Futures. Pak Lindu, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Langsung saja, saya ingin mengetahui bagaimana pergerakan perdagangan komoditas kita hari ini. Ya, perdagangan komoditas pada hari ini ya baik ya, setelah keputusan The Fed kemarin yang berkomitmen tetap untuk membantu ya akan perekonomian. Jadi dengan keputusan The Fed kemarin itu memberikan rasa optimis lah kepada para pelaku pasar gitu. Oke, lalu seperti apa pasar merespon kebijakan moneter The Fed itu kan tadi kalau dilihat mungkin lebih optimis gitu, dan juga soal bank sentral global. Tapi ada pernyataan yang menarik juga dari Sri Mulyani bahwa ternyata apa yang terjadi di pasar keuangan kita tidak cukup baik begitu untuk ekspansi dari beberapa perusahaan yang ada. Dari sisi korporasi, Anda melihatnya bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia? Ya, pengaruhnya sih masih tetap positif ya, karena bagaimanapun juga pasar kita maupun pasar dunia tetap mengacu kepada apa yang terjadi di Amerika juga ya. Jadi dengan adanya keputusan The Fed itu yang yang menyatakan bahwa dia tidak akan kehabisan uang dalam programnya ya, dan menurutnya bukan waktunya untuk memikirkan hutang Federal Reserve. Jadi otomatis ya, mungkin sekalipun ada kesulitan saat ini, tapi ke depannya baik bagi Indonesia. Oke, untuk komoditas yang berada di top 3 untuk hari ini apa saja, Pak Lindu? Yang pertama tentu saja olein ya, karena menjelang Ramadan ini ya. Kemudian juga kakao ya. Sebabnya karena kakao ini permintaan di Amerika itu naik ya, otomatis meningkatkan harga kakao. Kenaikan harga kakao juga ini karena pemerintah Ivory Coast yang di Afrika Barat itu memperpanjang lockdown ya, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 sampai 15 Mei. Jadi pengiriman kakao terganggu dari petani ke pelabuhan. Oke, bagaimana dengan Arabica dan juga Robusta? Kemarin kan dikabarkan Robusta cukup bagus begitu. Kalau dari tanggal 29 sampai 30 ini itu kan mengalami penurunan ya. Untuk saat ini permintaan kopi saya rasa belum bisa untuk naik signifikan ya, seperti itu. Oke, untuk Mei kan tinggal esok. Bagaimana Anda memprediksi harga dari kakao dan juga olein serta emas untuk bulan depan? Ya, kalau untuk terutama ini dua komoditi ini aja ya, kakao dan olein ya yang paling bagus. Karena kalau olein selain karena Ramadan ini juga masih ada pengaruhnya dengan harga minyak bumi yang saya lihat di sini juga naik, otomatis juga membuat harga minyak kedelai di Amerika Serikat naik. Nah, biasanya kalau minyak kedelai di Amerika Serikat naik, itu juga berpengaruh kepada minyak sawit, terutama turunannya olein, seperti itu. Oke. Dan untuk Arabica, untuk kakao, tadi sudah dikatakan sampai 15 Mei ya, pemerintah Ivory itu akan memperpanjang lockdown sampai 15 Mei, sehingga pasokan dari kakao masih berkurang. Di samping itu permintaan Amerika masih naik. Jadi dua komoditi itu yang paling bagus. Ditambah lagi juga emas ya. Emas ini masih menjadi minat para investor, para pelaku pasar, karena dia sebagai safe haven di tengah COVID-19 ini gitu ya. Kalau kita lihat harga emas itu masih terus naik pergerakannya, seperti itu. Baik, rekomendasi mungkin yang bisa diberikan kepada investor? Untuk melakukan trading komoditi ya, bagusnya olein, kakao,
tapi yang lebih banyak para pelaku pasar masih berminat itu adalah gold ya. Sampai saat ini transaksinya masih besar sekali gold. Baik, safe haven ya. Ya, sebagai safe haven. Baik, terima kasih Pak Lindhu untuk informasinya dan bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, itu dia tadi Lindhu Nainggolan, Chief Market Strategist Java Global Futures.